Logikanya gini. Kalau dulu zaman kita dulu kita punya TV, Dazul, terus rusak. Iya. Terus kita upload aja. Iya benar. Kalau zaman sekarang coba lihat TV sekarang. Iya. TV sekarang disentuh. Iya. Betul. Sensitif ya. Sensitif. Artinya apa? Ciptaan atau produk-produk zaman dulu itu dibanding dengan zaman sekarang lebih sensitif. Iya. Itu juga kehidupan manusia ini. Allah ciptakan dia lebih sempurna, cuman tentu agak lebih sensitif. Sensitif ya. Dalam menerima proses kehidupan ini. Oleh sebab itu apa yang harus kita lakukan? Bukan mereka yang harus sesuaikan dengan kita, tetapi kita yang harus menyesuaikan dengan kebutuhan mereka ini. Cara melayani, cara mendidiknya, cara memperlakukan dia. Iya. Ada orang Minang bilang begini, Pak, rancak tapian dek nak muda. Artinya memang tanpa anak muda di negeri ini, maka negeri ini akan seperti sepi. Kita harus siapkan sebuah panggung atau sebuah sebuah fasilitas lah buat mereka untuk bisa beraktivitas, berkumpul, berpikir dan melaksanakan harapan-harapan, cita-cita yang mereka pikirkan. Tapi tugas pemimpin yang baik adalah bagaimana bisa menangkap ide-ide kreatif ini menjadi suatu kenyataan eksekusi agar impian-impian ini bisa terwujud dengan baik dan sesegera mungkin. Mana agama yang menghalalkan LGBT di dunia ini? Tidak ada. Semua pada melarang. Tapi kok bisa berkembang? Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat setia, senang dan bahagia saya Zulfami Adi kembali hadir ke layar kaca sahabat. Tentunya untuk memberikan informasi, motivasi, edukasi agar kehidupan kita ini tetap bersemangat dan kita menjadi orang yang menjembatani banyak kebaikan dalam kehidupan ini. Karena memang sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah bermanfaat buat orang lain, agar kemanfaat itu dapat kita dapatkan dan kita bagi. Hari ini telah datang kembali sang inspirator itu, Pak Novil. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Zul? Sehat, Pak? Sehat. Alhamdulillah. Dan senang hadir di sini lagi. Iya. Alhamdulillah ya Pak, kita berbagi inspirasi dengan banyak orang. Hari ini kayak baju putih. Ya, sengaja nih pakai baju putih, rapi, bersih. Karena kita akan bicara mengenai pemuda dan keagamaan. Waduh, mirip dengan sisi lain. Ada jam hitam, kemudian kalungnya hitam, kemudian headsetnya hitam, minyak juga hitam. Sisi lain itu hitam putih loh Pak. Keren. Kita tidak akan membicarakan siapa yang hitam, siapa yang putih, karena kita akan berbicara tentang pemuda dan keagamaan. Nah, sekarang Pak Novil, seberapa penting pemuda dalam kehidupan ini? Ya, baik Dazul. Tentu kita paham bahwa pemuda adalah kader. Orang-orang yang kita lagi persiapkan untuk memimpin bangsa dan negeri ini di masa yang akan datang. Oleh sebab itu kita harus serius dan konsen untuk menjadikan kader-kader ini menjadi orang-orang terbaik di masanya. Iya, benar. Oleh sebab itu tugas kita lah sebagai pemimpin, sebagai orang yang telah merasakan pahit dan getirnya kehidupan ini, harus segera membagi pengalaman hidup ini kepada generasi-generasi penerus. Waduh, kita hari ini bulan Oktober loh Pak. Oktober, kalau nggak salah tuh Sumpah Pemuda tuh 28 Oktober ya. Kalau salah nanti dikoreksi, kalau salah 28 Oktober kita teringat dengan peran pemuda terhadap kejayaan atau keselamatan negeri ini. Luar biasa ya Pak. Semoga ini akan terlahir pemuda-pemuda yang tangguh nih Pak. Kalau Pak Novil waktu muda jadi pemuda, apa di saat itu yang menjadi pikiran, yang menjadi inspirasi di saat jadi pemuda sih Pak? Ya, inilah
berbagi pengalaman kehidupan ini sangat penting. Pada zamannya saya, era 90-an, kita besar di Bukit Tinggi sampai sekolah menengah atas. Mungkin di saya sendiri pada waktu itu tidak banyak mendapat satu inspirasi bagaimana sih mempersiapkan diri dari dini dan awal menjadi seorang anak muda yang berpotensial, baik di semua lini, tidak hanya di dalam pendidikan saja, tapi bagaimana mereka terlibat penuh di dalam organisasi, keluarga dan lingkungannya. Karena pada waktu itu saya sendiri tidak merasakan dampaknya sebuah pelajaran atau ilmu mengenai bagaimana kami pada waktu itu mempersiapkan diri menjadi orang-orang terbaik. Kami hanya pada waktu itu belajar, les belajar, sehingga pada waktu usia mahasiswa, saya sendiri banyak ketinggalan karena memang tidak pernah ya di sekolah juga diajarin bagaimana kita harus mempunyai semangat, mempunyai pemikiran yang luas terhadap kemasyarakatan. Nah, ini yang saya tidak dapat pada waktu itu. Oleh sebab itu saya ingin berbagi bagaimana nanti seorang kader, seorang anak-anak kita yang saat ini mulai tumbuh dan besar menjadi pemimpin-pemimpin atau orang-orang yang kita siapkan betul, sehingga di dalam usianya nanti mereka telah siap leading untuk menjadi panutan tidak hanya di masyarakat tetapi panutan di semua elemen-elemen kehidupan ini, agar mereka menjadi contoh, menjadi kebanggaan yang saya sering sebut, mereka telah mempunyai suatu karismatik untuk dijadikan contoh di masa yang mendatang. The young to the leader of tomorrow. Kata-kata orang kalau nggak salah begitu ya, Pak. Pemuda hari ini, pemimpin masa depan. Masya Allah. Jadi memang kita harus rawat ibarat tumbuhan, bahwa ibarat tumbuhan kita rawat, kita pupuk hari ini. Pemuda-pemuda kita hari ini untuk pemimpin di masa yang akan datang. Masya Allah. Ya. Tapi dulu kan ini Pak, kalau menurut Pak Novil itu ngaruh ndak bahwa pembinaan masyarakat kecil, cerita-cerita lapau, ya kan, atau pengawasan bapak-bapak terhadap pemuda-pemuda yang akan hal yang positif, ngaruh nggak kira-kira di masa mendatang? Sangat berpengaruh, karena memang kehidupan nyata yang kita lakukan sekarang ini adalah hal-hal yang memang harus dibentuk dari masa kecil kita gitu. Cuman barangkali banyak yang kita lupa bahwa menjadikan satu kader terbaik itu tidak cukup dengan menyuruh dia belajar saja, menyuruh dia melakukan pendidikan formal saja, tetapi harus diajarkan bagaimana proses-proses kehidupan itu dilalui. Nah, yang bisa menceritakan ini tentu senior-senior atau orang-orang yang memang telah melalui masa-masa itu. Banyak di antara kita kadang-kadang kalau saya pikir tidak mempunyai kesempatan untuk membagi pengalaman-pengalaman kehidupan ini. Oleh sebab itu barangkali pelajaran yang paling baik sekarang adalah bagaimana pemuda-pemuda mencontoh atau meniru pengalaman-pengalaman kehidupan dari orang-orang sebelumnya. Saya berpengalaman dan ada quotes-nya tuh, Mas Bazul. Artinya begini, kalau kita dekat dengan orang-orang hebat, 90% kehidupan kita itu mirip dengan orang-orang hebat tersebut. Waduh. Artinya apa? Artinya kalau kita percaya dengan sesuatu yang menurut feeling kita itu bagus, tinggal tiru dan laksanakan. ATM. Nggak perlu lagi berpikir wah ini bohong, ini enggak, ini kita lebih pintar, nggak ada itu. Saya pengalaman 10 tahun terakhir udah Zul, dari teman-teman saya yang begitu
banyak ilmu dan pengalamannya, kadang-kadang jauh lebih muda dari kita. Kita harus segera belajar dan segera tiru itu. Karena kehidupan itu mereka udah lalui dengan berbagai macam rintangan, tantangan. Sedangkan kita, anak-anak muda sekarang, hanya baru bisa belajar. Nah, oleh sebab itu, saya pikir saya akan mengajak teman-teman anak-anak sekalian ini untuk ayo segera rubah mindset dan sikap kita agar kita harus menyesuaikan diri kita dengan orang-orang hebat itu. Jadi sebenarnya orang hebat itu telah melalui lika-liku yang tak perlu kegagalan yang pernah ada pada orang hebat. Iya. Dialami oleh anak muda zaman Itu sekarang. Itu dia. Kalau Iya, iya. zamannya kita, alam yang membuat kita jadi pintar. Kita ketemu masalah dulu, Ya. baru kita rubah kehidupan kita. Kalau sekarang enggak, tinggal tiru. ya. Kok dia sukses gitu? Kok Iya. dia bisa menjadi orang-orang hebat? Karena dia telah melalui proses-proses pahit ini gitu. Jadi proses itu yang dia Pak ya. Nah, harusnya pemuda dengan menunggu, tapi segera belajar, baca sejarah, baca buku autobiografi ya. Segera. Dan itu adalah ilmu terbaik menurut saya yang bisa kita serap dengan cepat. Ya. Tapi kan ada masalah nih. Berarti ini luar biasa nih Pak Novel. Persoalan anak muda sekarang itu dibanding dengan dulu. Kalau dulu tuh kan dia menjemput bola. Yeah. Sekarang dikasih bola pun nggak mau mukul gitu ya, Wali. Ini kan beberapa persoalan nih Pak. Misalnya anak muda kita itu terkenal dengan kebanyakan mereka itu gadget. Sehingga pola pikir mereka kadang-kadang dia duduk di Indonesia di sudut kota, dia merasa sedang berada di Korea. apa mungkin yang mesti dilakukan oleh anak muda ini Pak? Dan inilah yang selama 10 tahun juga saya pelajari, bagaimana kira-kira menghadapi atau memperilakukan gen milenial ini sesuai dengan kondisi-kondisi yang dimiliki oleh mereka. Banyak di antara kita kadang-kadang menganggap anak-anak milenial ini disamakan dengan metode-metode atau perilaku-perilaku kita zaman dahulu. Kita lahir dari gen yang berbeda. Maksudnya gitu. Betul. Zaman dulu dibanding dengan anak-anak sekarang ini perilakunya jauh berbeda. Saya sempat diskusi dengan ahli-ahli kedokteran, khususnya bagaimana Allah sekarang menciptakan manusia-manusia ini, khususnya anak-anak yang sekarang ini. Logikanya gini, kalau dulu zaman kita dulu kita punya TV, Dazul, terus rusak. Iya. Terus kita upload aja. Iya benar. Kalau zaman sekarang coba lihat TV sekarang. Iya. TV sekarang disentuh. Iya. Betul. Sensitif ya. Sensitif. Artinya apa? Ciptaan atau produk-produk zaman dulu itu dibanding dengan zaman sekarang lebih sensitif. Iya. Itu juga kehidupan manusia ini. Allah ciptakan dia lebih sempurna, cuman tentu agak lebih sensitif dalam menerima proses kehidupan ini. Oleh sebab itu apa yang harus kita lakukan? Bukan mereka yang harus sesuaikan dengan kita, tetapi kita yang harus menyesuaikan dengan kebutuhan mereka ini. Cara melayani, cara mendidiknya, cara memperlakukan mereka. Saya kira dengan pengalaman kita bisa mengkombinasi antara kebutuhan gen mereka dengan kebutuhan yang kita mau. Dia akan menjadi suatu produk unggul yang luar biasa. Banyak di antara kita sekarang yang tidak tahu kita perlakukan mereka seperti mendidik kita dulu. Ini sejarah. Ini benar. Ada cerita. Zaman dulu mama sekolah jalan kaki. Anak sekarang dibilang gitu marah dia. Ya kan? Kita beda mah. Beda. Iya kan. Jadi memang orang tua harus sensitif. Caranya gimana supaya kita orang-orang tua khususnya yang tinggal di Bukit Tinggi atau yang tinggal di yang jauh dari pusat ya, harus segera belajar menyesuaikan. Kita datangkan nanti ahli-ahli parenting, ahli-ahli mendidik anak-anak ini, sehingga ibunya kita undang, ayahnya kita undang, termasuk anaknya kita undang.
agar mereka paham bahwa bagaimana menyesuaikan dengan kehidupan nyata sekarang. Kadang-kadang kita terlalu egois, Zul, sebagai orang tua. Kita lakukan kayak orang tua kita melakukan mendidik kita dulu. Iya, benar. Kalau begini dimarahin, ya pokoknya. Kan? Nah, ini harus segera kita sesuaikan. Makanya kesempatan yang baik ini saya minta kepada semua teman-teman yang menyaksikan dialog ini, harus segera kita sebagai orang tua, sebagai yang dituakan, kita yang menyesuaikan diri untuk mengajak mereka untuk sinergi dan berkolaborasi dengan pemikiran-pemikiran mereka. Termasuk juga ini loh Pak, jadi kadang kayak satu handphone aja lah. Orang tua juga ternyata memang harus paham juga dengan handphone anak-anak sekarang. Kalau tidak, nggak nyambung Pak, nggak nyambung dia nanti kan. Sehingga ada tektokan lah. Kalau kita bilang TikTok lah ya. Tektokan lah mereka. Sehingga apa yang kita bicarakan kalau kami di zaman dulu begini, dunia mereka sudah berubah. Karena mereka nggak terima yang gitu-gitu. Iya. Dulu kita jalan kaki, dulu jajannya cuma segini, dulu makannya segini, nggak bisa. Iya. Itu agak beda metodenya. Nah, saya sempat pelajari waktu itu di masjid saya undang ahli parenting, orang tua segala macam. Ternyata bagus perubahannya. Anaknya sekarang mulai ke masjid, anaknya udah mulai mengikuti arah-arahan orang tua gitu ya. Kalau dulu kan nggak, mereka cuek, kadang-kadang udah di keluarga pun udah ngumpul pun masih cuek gitu ya, main gadget masing-masing. Nah, ini kan kehidupan yang sangat berbeda dengan kehidupan kita dahulu gitu. Ya, Pak Nofil, di sisi lain kita berharap banyak, karena memang kalau kita dengar juga Ustadz di masjid atau di musola bahwa memang kita harus mempersiapkan generasi-generasi yang tangguh di masa mendatang. Harus khawatir nih seperti cerita Pak Nofil tadi, agar mereka nanti tidak menjadi generasi-generasi yang lemah, generasi-generasi yang rapuh, yang kita kenal dengan stroberi, masaknya cepat, kemudian busuknya juga cepat begitu kan. Nah, agama menjadi sandaran utama untuk kekuatan emosional seseorang. Karena kita dulu di zaman dahulu kan kita memang diterpa dengan ngaji di surau di masjid. Nah Pak Nofil lihat pemuda sekarang apa yang mesti juga dipompa dari sisi keagamaan nih Pak. Iya, nah makanya ini yang sangat penting kalau menurut saya menjadi seorang pemimpin. Pernah saya sampaikan ke Dazul kan bahwa pemimpin itu tidak hanya cerdas di bidang intelektual, tetapi mereka juga cerdas di bidang spiritual. Cerdas di bidang spiritual itu mereka paham bagaimana menjadikan masyarakatnya itu paham mengenai perkembangan yang berkaitan dengan syariat-syariat, khususnya di Bukit Tinggi adalah syariat-syariat Islam. Oleh sebab itu, kalau mereka udah paham mengenai bagaimana membentuk sebuah masyarakat yang kita sering sebut di negeri kita ini, adat bersandi syarak bersandi kita bulah itu, tetapi tidak hanya slogan ya, tapi bagaimana seorang pemimpin itu paham untuk menjadikan slogan itu menjadi satu renungan bagi kita semua. Untuk segala tindakan dan perilaku kita harus dipagari dengan hal-hal beginian gitu. Nah, oleh sebab itu kita harus sensitif, Dazul, melihat bagaimana khususnya anak-anak muda kita atau kader-kader kita yang lagi kita persiapan ini betul-betul dituntun dengan baik mengenai aturan-aturan main yang telah dipagari oleh syariat-syariat Islam ini. Perlukah mereka dikembalikan ke masjid atau ke surau? Iya, inilah sebenarnya bukan perlu, tapi udah menjadi kebiasaan harusnya dari mereka lahir, dibesarkan dan bertumbuh di dunia dan lingkungan khususnya kota kita ini. Mereka harus memang kita segera kita ajak lagi untuk kembali ke surau, karena kita tahu bahwa senior kita dulu
besar dan tumbuh banyak di surau atau masjid. Ya, saya jadi nyambung dari cerita Pak Novel tadi. Berarti ketika peran mereka penting di masjid atau surau, tidak kalah penting peran orang tua untuk bagian ini. Karena kalau kita saksikan Pak, 10 tahun lalu atau beberapa tahun lalu lah, 5 tahun belakangan, tapi sudah mulai kurang. 10 tahun lalu yang asik tuh, andai kata ada foto atau video di 10 tahun lalu di masjid, kemudian ada 10 tahun dari hari ini, itu anak-anak muda itu nyaris sedikit sekali ke masjid. Jumatan aja dulu Pak, dulu 10 tahun itu kita kan pada heboh di luar masjid, ya kan, heboh tuh kan. Ramadan itu sampai nyatat itu Pak. Kalau Ustadz di depan itu ke waktu nanda tangan itu nggak sempat lihat jemaah, saking kerumunan begini. Masih ingat apa Novel tuh? Ikut ya, nyatet kan gitu kan. Nah, kemudian begitu Ustadznya begitu sudah anak dikerumuni, sudah ini. Nah, saya lihat sekarang itu kekuatan untuk itu mulai melemah. Apakah kebijakan yang mulai melemah? Atau memang dorongan orang tua juga melemah? Nah, gimana kawan-kawan? Ya, inilah memang menjadi seorang pemimpin itu harus harus betul-betul sensitif terhadap masukan, terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan kita sekarang. Mungkin barangkali udah banyak masukan dari teman-teman masyarakat agar menjadi perhatian oleh seorang pemimpin. Tapi gimana ya Dazul ya, kalau sensitivitas dan pemikiran seorang pemimpin itu tidak terlalu sensitif terhadap masukan-masukan ini, kita juga berat untuk merubah atau menjadikan masukan-masukan yang positif ini segera bisa kita wujudkan. Oleh sebab itu saya tertarik tadi itu. Dulu zaman kecil kita, hari Jumat itu kita udah nyatat orang khutbah. Iya ya kan? Benar. Dan memang ribut. Itulah anak-anak. Dulu kan kita marahin diam. Kalau sekarang sejak saya memimpin masjid di kota wisata, Dazul, anak-anak ini saya biarin aja. Mau dia ribut, mau dia apa, namanya anak-anak kecil. Iya. Saya sampai bilang, yang penting jangan pada waktu sholat yang ganggu kita. Iya, betul. Ya kan, kalau sekarang dia ribut, main-main, udah datang aja dia ke masjid, udah syukur. Betul Pak. Dan sudah bisa buktikan itu di tempat saya. Anak udah biarin aja dia berkeliaran. Tapi pada saat orang sholat, petugas kami udah siap untuk menjaga agar sholat ini tertib. Itulah tugas kita. Bukan anak-anaknya yang minta disalahkan. Tugas kita menjaga, mengontrol supaya dia tenang. Pola kita juga sudah beda cara ngatur mereka. Kalau dulu kan cukup dengan wibawa Pak, dengan kegagahan dan dengan ini kan. Jadi bagaimanapun bentuknya suatu program yang paling bagus diciptakan oleh user ya, penggunanya nanti. Tapi kalau sensitivitas, keberanian dari seorang pemimpin untuk merespon dengan cepat dan benar, nggak ada juga artinya sebuah program bagus gitu. Oleh sebab itu kami telah belajar banyak di pengalaman kehidupan ini. Yang terpenting adalah bagaimana eksekusi dan pelaksanaan dari sebuah program ini cepat dan tepat. Ya. Oke. Cepat dan tepat ya. Saya kalau ada yang mengganjal di pikiran saya begini Pak Novel. Kalau Bapak nanti jadi pemimpin, apakah program kebaikan Bapak rehab semua, Bapak ini semua, atau memang seperti apa? Ya. Saya sering sampaikan bahwa kami ini bukan orang yang bekerja hanya berdasarkan satu aturan yang baku. Jadi menjadi seorang pemimpin itu harus fleksibel dan perlu banyak kebijakan yang memang kadang-kadang perlu banyak risiko yang harus kita hadapi. Jadi oleh sebab itu kami tidak hanya mengerjakan pekerjaan yang ini khusus baru masuk lagi. Enggak, kita kerja itu harus paralel semuanya. Agar semuanya ini berkesinambungan dan saling keterkaitan tuh Dazul. Artinya yang sudah baik di masa yang lalu iya. dilanjutkan. Iya,
Kan tugas kita adalah bagaimana memberikan yang terbaik buat masyarakat, buat umat. Bukan kita selalu berpikir harus menjadi yang terbaik buat pribadi atau kelompok kita. Jadi oleh sebab itu saya berharap kepada semua masyarakat dan teman-teman agar jangan melihat satu masalah itu atau satu problem itu terlalu sempit. Ingatlah bahwa tugas pemimpin adalah memberikan yang terbaik untuk masyarakat dan umatnya. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama bersinergi dan berkolaborasi untuk menyempurnakan yang sudah dibentuk atau dilaksanakan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya, dan yang terbaik itu harus kita lanjutkan, kita sempurnakan, dan pasti kita laksanakan untuk kebaikan umat. Wah, jelas terang nih, seputih baju kan. Oke, yang namanya manusia itu kan nasia, lupa, salah kira. Berarti setiap yang putih akan kita tetap jahit dengan benang putih, ya kan, supaya dia menjadi sangsaka merah putih. Karena semangat bincang-bincang semangat pemuda ini kan ini juga Pak, 28 Oktober kita mengingatkan bagaimana sebenarnya peran pemuda, dan ada juga istilah loh Pak, ternyata pemuda itu adalah orang yang tetap produktif pikirannya. Kadang katakan pemuda tidak hanya berusia di bawah 40, 50-an pun tetap pemuda. Tergantung sebenarnya semangat dan energinya. Ada 20-an tapi dia sudah putus asa. Nah, umat ini memang sebenarnya harus kita bangun tetap dengan rasa optimis, penuh tanggung jawab, dan tetap melangkah dengan penuh kegirahan dan semangat kebersamaan sepertinya nih Pak. Pak Naufil, saya jadi teringat dengan tantangan di masa sekarang. Tantangan di masa sekarang dimanapun itu, saya mengarah kepada Minangkabau nih. Kita itu soal narkoba dan LGBT itu tinggi sekali. Tapi saya akan mengarahkan sesuatu di antara ini, saya pilihkan di ini nih Pak. Kita bicara dulu LGBT. Sumatera Barat terkenal dengan orang Sumatera Barat, orang Padang, ya orang Minangkabau. Ketika dia sudah merantau, itu kan terkenal dengan orang soleh dan suka pandai mengaji dan jadi imam. Sekarang saya akan ada program loh Pak. LGBT di Sumatera Barat kalau tidak salah ranking 5. Ranking 5 loh Pak. Nah, bicara LGBT, saya ingin seperti apa komentar Pak Naufil terhadap LGBT di Sumatera Barat? Ya, inilah yang saya kaitkan dengan bagaimana kita menyiapkan kader-kader tadi, anak-anak kita tidak hanya terbaik di bidang akademis, tapi juga terbaik di bidang lingkungan sosial dan kemasyarakatannya. Makanya semuanya ini saling terkait, Dazul. Oleh sebab itu, itulah tugas pemimpin yang paling berat, bagaimana menyiapkan anak-anak ini, kader-kader kita ini sesuai dengan aturan-aturan main dan syariat-syariat, khususnya di Bukit Tinggi, di negeri Sumatera Barat ini adalah syariat-syariat Islam. Zaman kita dulu jangankan LGBT ya, kadang-kadang yang agak aneh-aneh dikit aja udah agak melambai dia. Udah melambai aja kita udah kasih sinyal. Kan? Nah, sekarang kan sangat parah. Kita kadang-kadang tidak bisa menyalahkan mereka juga. Kalau saya selalu mengkoreksi diri kita yang lebih dulu mengecam pahitnya proses kehidupan ini. Oleh sebab itu saya selalu menyerahkan diri pribadi kita khususnya yang telah duluan lahir di muka bumi ini. Tugas kita kan sebenarnya harus berbagi. Tugas kita harus menciptakan kondisi-kondisi ini berkelanjutan. Nah, kenapa kok sekarang menjadi terputus sehingga kader-kader sekarang ini atau yang kita bilang anak-anak kita sekarang ini menjadi berubah perilakunya. Yang dulu orang-orang yang sangat takut dengan Tuhan, hukuman Allah, tapi sekarang mereka berpikiran Allah itu sudah jauh dari kehidupan mereka. Nazul kan tahu di Al-Quran Allah bercerita zaman Nabi Lut kalau nggak salah ya.
bahwa Allah melaknat, menghukum orang-orang yang melakukan hubungan seksual sesama sejenis, dan itu dibuktikan oleh Al-Quran. Allah yang menciptakan bumi dan isinya ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa itu dilaknat. Sekarang, zaman now sekarang, kita memberi satu kebebasan. Kalau kita langgar, anggap kita itu melanggar satu hak-hak azazi manusia yang dinyatakan oleh HAM sendiri bahwa itu tidak boleh terjadi. Sebenarnya kita harus kembalikan lagi pada agama. Bang, lihatlah mana agama yang menghalalkan LGBT di dunia ini. Iya, Ada. semua pada melarang. Tapi kok bisa berkembang? Nah, inilah keberanian seorang pemimpin. Kalau saya nanti diamanahkan jadi pemimpin kota tercinta ini, saya akan mulai selesaikan ini dengan segera. Barangkali nanti dengan diskusi dengan semua stakeholder yang ada, apakah itu perlu perwako, apa itu perlu perda, untuk berangsur-angsur kita selesaikan laknat yang akan dan telah dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran Al-Ma'idah 49:50 bahwa LGBT ini betul-betul menjadi laknatullah, virus lah Pak ya, virus kemasyarakatan. Dan itu menyebarnya ini loh Pak, kan ke anak-anak kita, dan itu malah juga sampai ke anak SD. Saya walaupun ini sebuah penyakit yang sudah mendunia, tapi memang kita tentu tidak bisa terima sedemikian rupa saja, begitu kan? Nah, tentu kalau nanti apa yang mesti ini kan Pak kita lakukan. Tadi kan Bapak bilang bahwa kita akan juga bicarakan dan diskusikan, tapi pernyataan untuk hal yang khusus adalah nanti kalau Bapak nih berarti katakan tidak terhadap LGBT. Iya. Ini tugas pemimpin, ini tanggung jawab saya. Saya berniat menjadi pemimpin di Kota Bukit Tinggi bukan karena ingin jabatan, tapi bagaimana persiapan ibadah-ibadah ini menjadi nilai untuk persiapan ke akhirat. Artinya apa? Artinya apa yang akan saya lakukan ini yang asal, yang bertentangan dengan syariat Islam, saya akan di depan nanti. Wah, luar biasa nih. Tapi memang Bukit Tinggi ini loh Pak, Bukit Tinggi ini kan sebenarnya adalah kota tujuan, kota perlintasan juga. Kadang-kadang kan yang lewat yang bawa virus. Apa yang akan dilakukan dengan hal ini? Inilah tugas kita. Kita tidak bisa melepas tanggung jawab kita sebagai pemimpin kepada teman-teman atau anggota atau tim kita. Dari diri pemimpin itulah suatu pembatasan lahir, suatu border terhadap kehidupan yang khususnya Kota Bukit Tinggi ini harus ditunjukkan ke orang-orang yang datang ke sini bahwa kita punya aturan-aturan main yang berbeda, walaupun di tempat-tempat lain itu dilaksanakan, diizinkan, tapi di tempat ini khusus Bukit Tinggi ada hal-hal yang istimewa boleh dilakukan berdasarkan syariat Islam. Salah satunya LGBT. Wah, ini menarik nih. Artinya tidak ada toleransi untuk LGBT. Nggak ada. Nggak ada toleransi untuk LGBT. Kalau diamanahkan, itulah tugas kita. Kita tidak harus mengembangkan kota ini menjadi kota terbaik, ekonominya bagus. Tetapi bagaimana kota yang bagus, ekonomi yang bagus, fisiknya yang bagus, segala semuanya. Tapi kalau melanggar syariat Islam, buat apa arti kehidupan ini? Kehidupan ini sering saya sampaikan ke Dazul bahwa orang terbaik, orang yang tahu kehidupan setelah kematian, dan dia mempersiapkan dirinya untuk kehidupan setelah kematian itu. Dengan cara apa? Dengan cara berbuat baik berdasarkan syariat Islam. Kalau LGBT kita udah tahu, udah dilaknat Allah lagi. Masa sebagai pemimpin khususnya di Bukit Tinggi ini kita biarkan demi mendapatkan pulus, demi mendapatkan PAD naik, demi orang-orang bisa berdatangan ke sini
Buat apa? Banyak cara-cara Allah lagi untuk bagaimana kota ini kita bentuk, kota ini menjadi besar, kota ini menjadi penduduknya menjadi orang-orang yang mempersiapkan diri untuk akhirat. Mari kita berlayar dengan satu kapal untuk bersama-sama masuk ke surga Allah. Aduh, ini keren nih. Tapi ini akan menjadi apa nih, Pak? Bagus menjadi kota, kalau benar nih nanti ini akan menjadi kota yang berbeda. Tapi Bapak dapat tantangan banyak loh. Nah, apa-apa, kan saya udah bilang, selesai satu masalah, masuk lagi ke masalah berikutnya dan lakukan dengan sungguh-sungguh. Hidup ini adalah penderitaan. Dalam Al-Quran disampaikan kita di dunia ini hidup menderita. Banyak kadang-kadang teman-teman yang nggak tahu bahwa kita diciptakan ini untuk diuji dan diuji. Nggak ada Al-Quran mengatakan kita hidup dunia untuk senang-senang. Oleh sebab itu waktu yang tersisa, umur kita kan kadang-kadang kita kan selalu berpatokan kepada umur Nabi kita 63 tahun. Kalau saya sekarang udah 54 tahun. Ya kan, jadi nggak boleh lagi memikir dunia ini, memikir persiapan akhirat untuk membawa masyarakat kita ini berlayar dalam satu kapal kebaikan, kapal kehidupan menuju surga Allah. Ini cukup menantang nih. Artinya Bapak nanti akan berbicara tentang bahwa kota ini bebas LGBT, tidak ada cerita untuk LGBT. Tapi nanti akan dicap loh Pak, Bukit Tinggi ini kota ekstrim. Enggak juga ya. Tapi juga akan ini menarik karena nanti orang kan suka yang berpikir ekstrim. Ketika memang dia menjadikan kota ini anti dari LGBT, orang akan jadi banyak tertantang Pak datang ke sini. Apalagi yang kita tantang ini adalah yang dibenci oleh Allah gitu. Saya pikir kalau kita sudah menunjukkan satu kebaikan, biasanya orang akan melihat itu menjadi suatu inspirasi buat mereka untuk mencontoh dan berbuat lebih baik untuk masa yang akan datang. Wah, keren nih, keren. Pak Novel, saya jadi terpikir. Langkah nyatanya seperti apa nanti Pak? Iya, inilah tugas pemimpin dan saya udah praktekkan ini Bang Zul. Makanya kita tidak bisa melakukan sebuah keinginan kita tanpa satu langkah-langkah konkret, satu perencanaan yang terukur di dalam melaksanakan satu program kerja. Makanya program kerja kami salah satunya adalah bagaimana menuntaskan semua permasalahan-masalah kehidupan sosial termasuk LGBT ini agar betul-betul tuntas dan nyata di lapangan. Oleh sebab itu langkah-langkah ini tentu semuanya harus terukur. Iya, seperti bisa kita libas, kita datang saja tong-tong, nggak bisa begitu. Jadi memang harus kita koordinasikan dan kita komunikasikan dengan semua stakeholder, termasuk salah satunya mungkin ini mama, kemudian pemudanya, kemudian orang tua, kemudian lembaga-lembaga sosial nantinya yang berkaitan khusus mengurus bagian-bagian sosial dan keagamaan ini. Kemudian juga tokoh masyarakat kayak tokoh-tokoh ulama kayaknya Pak ya? Ulama, tokoh-tokoh masyarakat yang memang ahli lah, atau yang memang udah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Itu termasuk ahli-ahli, pakar-pakar parenting, pakar-pakar ilmu-ilmu anak-anak ini segala macam kita undang. Dan saya sudah terbiasa gitu, kita duduk, mereka presentasikan, terus nanti kita undang juga ahli-ahli hukum nanti yang berkaitan dengan kalau ini kaitannya seperti apa ini. Kalau saya saya ada celah sedikit pun untuk kepentingan umat, saya akan di depan. Jadi nggak mau saya hanya takut dengan aturan-aturan yang lebih besar nantinya. Ya, tapi kan kadang tidak takut bahwa dia dianggap melanggar HAM. Nggak ada. Hidup ini Bang Zul, hidup ini hanyalah sementara, ya kan. Melanggar HAM segala macam itu, ya nanti kita lihat sejauh mana
aturan-aturan ini betul-betul menjadi risiko buat kita. Itu yang saya bilang sama Dazul, bahwa menjadi pemimpin ini harus berani mengambil risiko, walaupun risikonya sangat berat untuk kehidupan saya pribadi. Tapi ingatlah bahwa ada celah sedikit pun untuk kepentingan umat, untuk kepentingan bangsa ini, untuk kepentingan masyarakat Bukit Tinggi saya akan di depan. Jadi tidak harus saya harus dilindungi secara aturan, tidak hanya harus saya dilindungi secara secara aturan negara, tapi kalau masyarakat mendukung kita, umat mendukung kita, saya akan laksanakan ini walaupun akhirnya atau di tengah perjalanan menjadi pahit buat kami sendiri. Artinya tak sekali layar terkembang. Iya. Pantang surut ke belakang, maju terus. Iya. Luar biasa nih Pak Nabil. Jadi saya lanjutkan lagi, kita diskusi, kita iniin, kemudian baru kita eksekusi, mungkin dengan pola-pola tetap transformer, tetap dengan pola-pola kekeluargaan. Iya, nggak bisa kita habisi, terus kita hancurkan mereka, nggak. Tetap kita petunjuk dulu, kita nasihatin dulu, kita ini dulu. Dan pada saatnya kita harus segera bertindak tegas. Itu akan segera kita lakukan. Ya, tapi itu bagus Pak, karena nanti begini, karena memang orang berani karena orang tidak tahu. Orang berani karena orang ingin coba-coba sejak apa begitu ya. Tapi kalau ada sebuah kota wisata, tapi artinya kalau di sini nanti ternyata tegas terhadap LGBT itu luar biasa. Yang jelas kita kampanyekan dulu bersama dan kita ingatkan bahwa Anda memasuki kota wisata di sini bebas LGBT memang aturan ketat terhadap LGBT. Jangan coba-coba LGBT begitu kan. Iya. Tapi ini memang tak mudah loh Pak. Memang segala sesuatu itu kan nggak ada yang mudah. Tapi juga tidak juga terlalu sulit kalau kita mau memikirkan umat ini. Oke. Bapak pernah terpikir enggak kalau nanti itu ada relawan dari pemuda juga yang untuk menjadi duta ada saya terpikir begini Pak, ada duta-duta yang memang mereka pendobrak karena pemuda dia lebih paham. Karena nanti nampak sedikit menyimpang, mereka yang jadi ini kan Pak. Ya, mana kemarin ada masukan atau saya juga terpikir juga ide-ide. Saya kan senang dengan ide-ide kreatif yang saya istilahkan dengan anti mainstream itu ya. Jadi bukan normatif, tapi orang yang mengasihkan ide, tapi kadang-kadang memang untuk 5 langkah ke depan. Salah satunya mereka ingin bagaimana kota ini dipagari oleh oleh sebuah tim nantinya yang segera menginformasikan atau berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk saling mengingatkan bahwa ada tanda-tanda yang tidak di luar kebiasaan kita di Bukit Tinggi ini. Nah, itu mereka mungkin nanti ada tokoh pemudanya, ada tokoh masyarakatnya, dan mamanya segala macam sebagai suatu mungkin istilahnya lembaga lah ya. Tapi bukan lembaga yang super power, tetapi lembaga yang berkoordinasi, yang berkolaborasi dengan pemerintah untuk saling menginformasikan dan mengingatkan bahwa kayak alarm lah ya. Kayak alarm mengingatkan kami, Pak Wali, pemerintah Bukit Tinggi ini udah ada tanda-tanda. Dan itu saya perlu. Karena semakin cepat kita menyelesaikan masalah ini, semakin sedikit risiko yang akan kita hadapin ke depannya. Jadi tidak sifatnya struktural ya, tapi dia langsung ke alarm bunyi. Ini mungkin kita dudukkan polanya seperti apa. Nanti ada berapa orang. Ini udah tanda-tanda. Nah itu tugas saya nanti segera action, bukan tugas Bapak untuk mengeksekusi itu. Gitu. Tapi tugas pemerintah daerah, ya kan, harus segera. Ada tanda-tanda segera. Ini kan sekarang kita banyak, bukan pembiaran ya, tapi kita banyak memberi kesempatan kepada mereka untuk cepat berkembang. Iya, benar. Padahal tugas pemerintah bagaimana supaya hal-hal yang negatif ini segera diamputasi lebih awal daripada dia lebih besar, lebih sulit dan lebih rumit untuk menyelesaikannya dengan waktu cepat. Oh gitu ya. Waduh. Tapi kan sebagian kan sudah dilakukan oleh pemerintah yang dahulu kan Pak. Iya, tapi kan nggak tuntas. Tugas kita ini bagaimana supaya sesuatu tugas mulia ini dilakukan tapi dengan tuntas gitu. Banyak hal-hal yang kadang-kadang kita udah dilakukan tapi nggak tuntas ke akar-akarnya.
Akhirnya apa Dazul? Akhirnya mereka tumbuh lagi, cari kesempatan lagi, cari peluang-peluang lagi. Lalu menyelesaikan urusan-urusan yang berkaitan dengan masyarakat, kaidah-kaidah Islam. Saya pikir makin cepat dan harus tuntas. Iya. Jadi semua unsur sebenarnya memang harus terkait. Yang tadi itu bagus ya. Jadi semua unsur memang harus terkait lebih sehingga memang kecepatan pengambil kebijakan itu lebih ini begitu Pak ya. Saya sudah terbiasa begini Dazul. Saya telah terbiasa bekerja bagaimana menyelesaikan suatu pekerjaan itu sesegera mungkin. Actionnya harus nyata. Ya kan? Karena gini Dazul, kalau kita udah memulai suatu pekerjaan, insya Allah pasti selesai. Yang susah itu kan bagaimana memulainya. Merencana terus, ini terus, memulainya ditunda-tunda terus. Iya. Ya namanya kerjaan kan semua resiko. Iya. Semua semua tantangan, semua sulit. Nggak ada pekerjaan yang gampang. Dan bagaimana sensitivitas seorang pemimpin itu mengambil risiko-risiko ini untuk dia jalankan dengan aturan-aturan main yang membela kebutuhan umat. Saya jadi terpikir nanti kalau memang ini ya Pak ya, artinya saya ngambil ide, nah maksudnya terbayang ide ini kalau seandainya nanti Bukit Tinggi itu kota wisata, tetapi juga ada wisata religius di mana masjid dan suraunya itu lebih ramai begitu kan, di mana memang silat-silat dari anak muda itu bisa dikembangkan lagi, sehingga ini semua yang kayak tadi ini jadi daya tarik tersendiri lah Pak. Di satu sisi itu dia di satu sisi dia punya nilai budaya, tapi di satu sisi dia punya ketegasan yang tidak bisa ditawar-tawar. Itu sasarannya. Gitu ya. Saya pikir nggak terlalu sulit juga merubah atau memperbaiki kota Bukit Tinggi ini dengan suatu kecepatan. Saya udah terbayang itu apa yang mesti kerjakan dan itu terukur dan terprogram. Memang kelihatannya saya begini-begini aja Dazul, tapi saya udah melaksanakan tugas-tugas ini jauh sebelum saya masuk kota Bukit Tinggi. Jadi tidak hanya mengeksekusi suatu program itu dengan rencana-rencana dadakan, mengeksekusi suatu program itu dengan suatu yang tidak terencana dan terukur. Nah, ini kebiasaan kami. Jadi percayalah bahwa problem-problem yang menjadi penyakit masyarakat di Kota Bukit Tinggi ini insya Allah dalam waktu sesingkat-singkatnya kita paralelkan untuk dilaksanakan. Dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi teringat proklamasi. Karena ini kan perlu pengorbanan bagi kami. Merendahkan dan mengorbankan diri untuk kepentingan umat ini memang sudah kita niatkan sejak dulu di hati yang paling dalam. Jadi bagi kami nggak ada lagi hal-hal yang yang dianggap menjadi suatu kesulitan kita rubah menjadi suatu tantangan untuk kita bisa tuntaskan dengan baik. Wah, menyalakan nyali. Luar biasa nih Pak Neville, keren sekali nih. Karena memang peran pemuda, apalagi memang di tengah ke depan saya terbayang loh Pak, kekuatan anak muda kan. Situasi, kalau kita lihat situasi dunia hari ini, betapa sebenarnya kalau kita juga semangat anak-anak Gaza yang luar biasa semangatnya. Itu yang harus kita contoh. Kan kalau ini kan Pak ya, coba kita perhatikan anak betapa kecil, tangguhnya mereka itu. Kenapa? Mereka dilahirkan di dalam keluarga-keluarga yang memang selalu terukur aturan-aturan mainnya. Kalau kita kan kadang-kadang enggak, kita kan kadang-kadang mengikutkan ego kita, mengikutkan ego orang tua sehingga anak-anak ini menjadi memberontak atau melawan ke kita karena kita tidak mengikuti cara-cara dan kehidupan di zaman mereka ini. Iya. Pak Novil, anak muda itu ke depan kita kan baik negara atau negeri kita itu tidak akan terlepas dari IT. Iya. Pandangan Pak Novil, seberapa penting IT untuk anak muda ke depan? Iya, ini zamannya sekarang. Ini memang Allah itu memang sebaik-baik pencipta, saya pikir. Dulu kita nggak kenal teknologi canggih seperti ini. Dengan teknologi sekarang kita lebih banyak bisa mengatur waktu. Artinya apa? Allah ciptakan kondisi-kondisi ini disesuaikan dengan kebutuhan alam.
yang terus berkembang dinamis. Oleh sebab itu orang tua harus ngikutin perkembangan ini. Saya sendiri sekarang masih jauh ketinggalan, tapi saya coba. Dulu saya nggak mau tuh pakai m-banking. Iya. Sekarang harus belajar m-banking. Supaya cepat ya. Iya, karena kebutuhan. Iya, kebutuhan kan? Dulu saya nggak bisa pakai QRIS segala macam. Kalau bayar harus cash. Ternyata kita harus segera itu. Iya. Oleh sebab itu kepada seorang tua saya pesanin, ayo ikutin perkembangan teknologi ini. Kadang-kadang kan, gua nggak perlu itu, nggak perlu ini, tapi kita harus. Saya belajar itu. Kadang-kadang memang nggak perlu, tapi ini perkembangan. Suatu saat dia perlu. Cepat, segera sesuaikan gitu. Kadang-kadang kita malas kan, orang udah sebulan yang lalu kita baru mulai gitu kan. Nah ini, jadi saya pikir perkembangan teknologi sekarang zaman teknologi. Barangkali nanti nggak tahu di zaman 50 tahun lagi, nggak tahu lagi apa perkembangan teknologi yang ada kali ya. Atau segera sesuaikan. Dan saya nggak ngelarang itu. Yang penting bagaimana mengontrol pribadi kita, mengontrol anak-anak kita, diri kita untuk tidak terlibat di dalam perkembangan yang membawa energi negatif. Yang penting tetap mengarah kepada positif. Positif, ya. Nah itu kan tergantung bagaimana kita membuat lingkungan keluarga masyarakat kita membatasi hal-hal yang di luar loss control kita. Banyak sekarang anak-anak kita kasih gadget, umur sekian udah melihat berita-berita yang memang belum pantas mereka lihat. Itu sebenarnya apa? Ya salah di kita, salah di keluarga kita. Ya kan. Sekarang anak-anak kalau dia diam udah dikasih gadget. Lama-lama mereka otaknya cerdas-cerdas semua sekarang. Mereka bisa buka file ini, mereka buka. Iya. Makanya banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran. Asusila sekarang kan pengembangan teknologi. Oke. Wah, dahsyat sekali nih. Pak Novir, ini bicara tentang anak muda itu cukup menarik karena memang sebuah energi ibarat matahari yang sedang berada di siang hari. Kalau kayak dia membakar, maka jemuran akan cepat kering. Kalau ibarat dia akan menarik awan, maka awan akan tertarik, akan menjadi hujan. Karena peran pemuda itu menentukan. Ada orang Minang bilang begini, Pak, rancak tapian dek mudo. Artinya memang tanpa anak muda di negeri ini, maka negeri ini akan seperti sepi. Yang ingin saya sampaikan adalah, yang ingin saya tanyakan, pesan-pesan apa di penghujung pembicaraan ini? Kayak kita sudah sampai pembicaraan di penghujung nih, Pak. Pesan apa dari Pak Novel terhadap anak muda? Silakan, Pak. Ya, baik. Seperti yang saya sampaikan bahwa pemuda adalah kader kita, orang-orang yang lagi kita persiapkan dengan baik untuk menjadi penerus yang menjalankan kehidupan bangsa dan negara ini. Oleh sebab itu, tugas kami nanti kalau diamanahkan, kita harus siapkan sebuah panggung atau sebuah sebuah fasilitas lah buat mereka untuk bisa beraktivitas, berkumpul, berpikir dan melaksanakan harapan-harapan, cita-cita yang mereka pikirkan. Tapi tugas pemimpin yang baik adalah bagaimana bisa menangkap ide-ide kreatif ini menjadi suatu kenyataan eksekusi agar impian-impian ini bisa terwujud dengan baik dan sesegera mungkin. Saya adalah orang yang selalu berpikir anti mainstream. Oleh sebab itu saya butuh orang-orang hebat, pintar dan kreatif, khusus anak muda untuk melahirkan ide-ide kreatif. Yang mahal adalah ide, tapi ide yang mahal kalau tidak dieksekusi oleh eksekutor yang baik menjadi satu mimpi yang tidak pernah lahir dan nyata di lapangan. Yang pertama itu. Jadi kita siapkan panggung, kita kumpulkan mereka, mereka berdiskusi, mengeluarkan semua inspirasinya, kita dorong dengan kekuatan pemerintah untuk mewujudkan impian ini. Walaupun pelaksanaannya tahap demi tahap, sebagai kontrol bagi kita, arah ini sudah tepat, benar, sesuai dengan sasarannya. Yang kedua, tentu kita perlu memberikan mentor kepada anak-anak ini untuk tetap mengeluarkan ide-ide dan inspirasinya agar kita sama-sama bergandengan tangan dengan mereka. Tidak hanya kita bisa biarkan ide-ide dari mereka, tapi bahkan membangkitkan jiwa dan pemikiran mereka untuk mengeluarkan
rencana-rencana baik mereka. Termasuk juga orang tua. Yang ketiga, bagaimana orang tua memberikan semangat terus kepada anak-anak ini, mengontrol, memberikan pembatasan-pembatasan khususnya di dalam mereka tumbuh dan berkembang. Banyak di antara kita kadang-kadang karena kesibukan, karena waktu nggak ada, hanya bertemu dengan anak-anak ini sebentar saja, sehingga mereka lost kontrol dan lari dari garis-garis kehidupan yang benar. Tugas kita, orang tua dan anak muda, ayo kita bergandengan tangan, berkolaborasi dan bersinergi untuk membangun harapan-harapan yang menjadi cita-cita kita. Dan pada akhirnya kita akan menjadi satu kapal untuk menuju suatu cita-cita di akhir kehidupan kita itu, yaitu surga Allah. Masya Allah, luar biasa nih. Baik, gitu saja Pak. Ya. Waduh, ini keren nih. Semoga ini ya yang terbaik. Semoga. Ada satu lagi. Apa Pak? Ya, saya tambah ini, saya selalu lupa. Anak muda, jangan pernah patah semangat. Jangan sekarang istilahnya lebay. Sedikit-sedikit lebay, sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit lebay, apa istilahnya satu lagi itu? Baperan. Mager. Ini adalah suatu sikap yang harus kita hilangkan di dalam tubuh kita. Ayo, tantangan di depan kalian luar biasa. Tantangan di depan kalian sangat berat. Kalian harus punya semangat, harus punya satu kekuatan power yang harus kalian keluarkan, karena di tubuh kalian sekarang semangat, daya tarung sebagai petarung itu ada. Oleh sebab itu, mari jangan pernah mundur dari satu tantangan. Laksanakanlah dengan baik. Hasilnya Allah yang menentukan. Waduh. Baik Pak Nofil, luar biasa sekali inspirasinya di kesempatan kali ini. Dan semoga ya sahabat kita, mari kita semangat terus untuk membangun kebaikan, karena memang selagi peluang itu masih ada. Dimanapun posisi kita harus menjadi penyokong dan penyangga kebaikan. Benar. Karena jembatan kebaikan itu bisa saling menguatkan. Pak Nofil, rasanya terima kasih pada kesempatan kali ini. Akhirnya sampai di sini dulu kebersamaan kita. Saya Zulfam Yadi. Saya Nofil Anoverta. Mengucapkan terima kasih. Akhir wakalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.